Putri Naga dari Kalimantan dan pertarungan Laut Sakti. Dari kedalaman Sungai Mahakam hingga samudra luas, kisah ini bergema sebagai legenda abadi tentang seorang putri berdarah naga dan perang gaib di lautan Nusantara. Asal-usul sang Putri Naga. Di tanah Kalimantan, tepatnya di sekitar kerajaan Kutai Martadipura, tersimpan sebuah legenda yang hidup turun-temurun. Kisah tentang seorang putri keturunan naga yang lahir bukan dari rahim manusia biasa, tetapi dari gelombang Sungai Mahakam dan cahaya bulan purnama. Namanya dikenal dalam berbagai sebutan, Putri Junjung Buih, Putri Petang Lepa, atau Putri Naga Laut. Dalam versi rakyat Kutai dan Dayak, ia diyakini sebagai anak dari naga penjaga laut selatan yang bersatu dengan roh penguasa sungai. Ia bukan sekadar mitos. Dalam banyak manuskrip kuno dan cerita lisan bangsawan Kutai, disebutkan bahwa darah raja-raja Kalimantan berasal dari keturunan makhluk langit dan naga laut. Dan Putri Naga inilah yang menjadi kunci lahirnya generasi kesatria penjaga Nusantara. Kelahiran di busa sungai. Dalam versi yang ditulis ulang dalam naskah Hikayat Kutai dan Kisah Rakyat Banjarmasin, disebutkan bahwa seorang raja dari negeri seberang, setelah bertapa bertahun-tahun, melihat buih-buih aneh di tengah sungai yang tidak pernah pecah. Saat dihampiri, buih itu terbuka, dan seorang bayi perempuan dengan sisik emas di pundaknya muncul, menangis di atas bunga teratai. Ia diangkat menjadi putri kerajaan, namun kelak diketahui memiliki kemampuan gaib, dapat berbicara dengan ikan, mengendalikan angin, dan menghilang ke dasar air tanpa jejak. Dalam beberapa ritual Dayak, ia disebut sebagai Putri Bungan Tangkula, pelindung sungai dan penghubung antara dunia manusia dan dunia naga. Perang di Laut Sakti. Legenda menyebut bahwa pada masa awal kerajaan Kutai berkembang, datang ancaman dari bangsa asing yang ingin menguasai jalur laut Kalimantan untuk perdagangan rempah-rempah. Mereka datang dengan kapal hitam, membawa senjata besi dan sihir gelap dari negeri jauh. Tapi yang mereka temui bukan hanya perlawanan fisik. Saat armada itu memasuki Muara Mahakam, kabut gaib turun dari langit, laut mendidih, dan dari bawah muncul seekor naga raksasa. Ia tidak sendiri. Di atas naga itu berdiri Putri Naga dengan mahkota air, membawa tombak bercahaya biru. Pertempuran itu dikenal dalam cerita rakyat sebagai Perang Laut Sakti. Konon, lautan Kalimantan saat itu membelah diri, kapal-kapal musuh terbalik, dan langit dihantam hujan api. Pasukan naga dan para penjaga laut yang dipanggil sang putri mengusir bangsa asing dalam satu malam. Pusaka dan ajian laut. Putri Naga dikenal menguasai ajian laut mawar biru, kemampuan mengendalikan ombak dan menyelubungi kapal dalam kabut. Cermin banyu perak, pusaka untuk melihat niat hati manusia dan memanggil arwah leluhur. Taring naga luhur, senjata pusaka pemberian sang ayah, naga laut selatan. Kekuatan itu bukan untuk perang semata, tapi untuk menjaga keseimbangan alam antara darat, laut, dan langit. Para leluhur Kutai percaya bahwa setiap raja baru harus mendapat restu dari roh Putri Naga, agar pemerintahannya tidak ditolak oleh alam. Jejak sejarah dan keyakinan. Dalam prasasti Yupa peninggalan Kutai abad keempat, ada indikasi kepercayaan pada makhluk suci air dan pemujaan terhadap leluhur laut. Di beberapa ritual suku Dayak Kenyah dan Tunjung, masih dilakukan upacara di sungai dengan boneka naga dan sesajen perak, sebagai bentuk penghormatan pada sang putri penjaga air. Beberapa peneliti budaya Kalimantan seperti Dr. Helius Samsuddin dan James Fox juga mencatat bahwa peran perempuan dalam mitologi Dayak sering diasosiasikan dengan roh air dan kekuatan transendental. Menghilang ke laut dalam. Setelah pertempuran Laut Sakti, Putri Naga dikisahkan kembali ke istananya di dasar laut. Beberapa versi mengatakan ia meninggalkan telur naga di perairan Kalimantan Timur, yang hanya akan menetas jika tanah air kembali diserang oleh kekuatan jahat. Konon, ketika perompak asing menyerang wilayah itu di abad ke-17, terjadi badai misterius yang menyapu seluruh kapal. Banyak warga percaya bahwa itu adalah tanda bahwa sang putri belum benar-benar pergi. Warisan dan penghormatan. Hingga kini, banyak desa di tepi Mahakam dan Barito yang melakukan sedekah laut untuk menghormati sang Putri Naga. Mereka melempar sesaji ke sungai, memanggil namanya dengan nyanyian kuno, dan berharap berkah air yang subur dan perlindungan dari makhluk jahat. Dalam beberapa pertunjukan wayang dan tarian daerah, Putri Naga digambarkan mengenakan mahkota emas air, berselimutkan sisik mutiara, dan menari di atas ombak sambil membawa cahaya dari laut terdalam. Penutup, legenda yang tak pernah padam. Putri Naga dari Kalimantan bukan sekadar mitos untuk anak-anak. Ia adalah simbol kekuatan perempuan, keseimbangan alam, dan kedaulatan laut Nusantara. Dalam dunia yang terus berubah, kisahnya menjadi pengingat bahwa laut bukan hanya sumber ekonomi, tapi juga tempat sakral yang dijaga oleh roh-roh kuno. Dan jika laut bergemuruh di tengah malam, mungkin itu suara sang putri, bersiap menghadapi perang sakti berikutnya.